Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Awal yang berat. Di sebuah sudut kota Jakarta, hidup seorang pria bernama Budi yang sejak kecil sudah merasakan kerasnya kehidupan. Budi berasal dari keluarga miskin yang tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta. Ayahnya adalah seorang buruh kasar, sedangkan ibunya bekerja sebagai penjual nasi di pasar. Sejak kecil, Budi belajar untuk mandiri karena kedua orang tuanya sangat sibuk dengan pekerjaan mereka. Kehidupan keluarga Budi sangatlah sederhana, bahkan terkadang mereka hanya bisa makan seadanya. Budi selalu berusaha untuk tidak memberatkan orang tuanya. Di usianya yang masih belia, ia sudah mulai membantu pekerjaan di rumah dan mencari uang dengan cara yang paling sederhana, memulung. Pada awalnya, Budi tidak tahu apa yang ia lakukan. Ia hanya mengikuti teman-temannya yang lebih tua, yang sudah terlebih dahulu terjun ke dunia pemulung. Budi memulung plastik, kardus, botol bekas, dan barang-barang lain yang bisa dijual untuk mendapatkan sedikit uang. Ia seringkali harus berjalan kaki jauh dari rumah untuk mencari barang-barang bekas di tempat-tempat pembuangan sampah. Hari-hari yang penuh keletihan. Setiap hari, Budi harus berangkat pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari terbit, untuk mencari barang-barang bekas. Ia melakukannya sendirian, berjalan jauh tanpa ada yang menemani, dengan hanya mengandalkan pikiran dan semangatnya untuk bertahan hidup. Kadang-kadang, ia hanya bisa menemukan sedikit barang yang bisa dijual. Terkadang, ia harus menunggu berjam-jam di tempat-tempat pembuangan sampah hanya untuk mendapatkan sedikit hasil. Namun, Budi tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa untuk bisa mengubah nasibnya, ia harus bekerja keras, lebih keras daripada orang lain. Ia terus mencari cara agar bisa mengumpulkan lebih banyak sampah dan menjualnya ke tempat pemulung lainnya. Dengan waktu yang berlalu, Budi mulai mengumpulkan pengalaman dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat. Penantian yang tak pasti. Suatu hari, saat sedang mencari barang bekas di sebuah tempat pembuangan sampah, Budi bertemu dengan seorang pemulung yang lebih tua darinya, Pak Slamet. Pak Slamet sudah lama bekerja sebagai pemulung dan memiliki banyak pengetahuan tentang dunia pemulung. Pak Slamet memberikan Budi beberapa tips dan trik, termasuk bagaimana memilih barang bekas yang lebih bernilai dan cara menjualnya dengan harga yang lebih baik. Budi merasa bersyukur atas pertemuannya dengan Pak Slamet. Ia semakin bersemangat untuk mengubah hidupnya. Namun, meskipun ia mulai mendapatkan sedikit keuntungan dari hasil pemulungannya, hidupnya masih jauh dari kata mudah. Ia tetap harus berjuang keras setiap hari, meskipun kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang ia keluarkan. Doa dan harapan. Di tengah perjuangannya, Budi tidak pernah melupakan doa. Setiap kali ia merasa lelah dan hampir putus asa, ia selalu berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk terus bertahan. Doa-doa itu adalah sumber kekuatan yang tak tampak oleh orang lain, namun sangat nyata bagi Budi. Ia percaya bahwa selama ia terus berusaha dan berdoa, suatu saat nanti Tuhan akan memberikan jalan untuknya. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat setelah seharian bekerja keras, Budi memandang langit yang penuh dengan bintang. Ia teringat akan kata-kata ibunya yang selalu mengajarkan agar tidak pernah menyerah. Jangan pernah berhenti berusaha, nak. Meskipun hidup ini berat, kamu harus terus berjuang, kata ibunya suatu waktu. Budi memutuskan untuk terus berusaha. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya penuh tantangan, ia tidak akan pernah menyerah. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan adalah bukti dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Perjuangan yang terus berlanjut. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Budi masih hidup dalam kesederhanaan, ia mulai merasa ada perubahan dalam hidupnya. Ia mampu membeli sedikit pakaian baru untuk dirinya dan bahkan bisa membantu orang tuanya dengan uang yang ia hasilkan dari memulung. Meskipun tidak banyak, bagi Budi itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, jalan menuju keberhasilan tidak pernah mudah. Banyak hambatan yang harus dihadapi, baik dari faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, maupun faktor internal seperti kelelahan fisik dan mental. Namun, Budi tidak mau menyerah. Ia tahu bahwa setiap perjuangan pasti ada hasilnya, meskipun tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan. Langkah kecil menuju perubahan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Budi mulai merasakan sedikit perubahan dalam hidupnya.
Setiap hari ia melangkah dengan tekad yang lebih kuat, berusaha menemukan lebih banyak barang bekas yang bisa dijual. Ia memulai dengan cara yang sederhana, tetapi hasilnya mulai terlihat. Budi mulai mengumpulkan barang-barang bekas yang lebih bernilai, seperti logam, botol plastik, dan kardus tebal. Ia tahu bahwa semakin banyak barang bekas yang bisa dijual dengan harga lebih tinggi, semakin banyak uang yang ia dapatkan. Di suatu hari yang panas, Budi berjalan melewati sebuah toko kecil yang menjual barang bekas. Ia melihat beberapa benda yang tampak berharga, dan seketika itu ia mendapatkan ide. Apa jika ia bisa membeli barang bekas dalam jumlah banyak dan menjualnya kembali? Jika ia berhasil, mungkin keuntungan yang didapat akan lebih besar. Itulah awal dari langkah kecil yang mengubah nasib Budi. Jatuh bangun dalam dunia bisnis. Budi tidak hanya bekerja keras sebagai pemulung, ia mulai berani berinovasi. Ia mulai membeli barang bekas dari orang lain, terutama dari pemulung lain yang tidak bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Budi membeli barang-barang itu dengan harga yang murah, lalu menjualnya di pasar yang lebih luas, di tempat yang lebih banyak pembeli. Namun, jalan menuju kesuksesan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak rintangan yang harus ia hadapi. Di awal-awal, Budi banyak menghadapi kegagalan. Banyak barang yang ia beli ternyata tidak laku di pasaran, atau bahkan tidak ada yang tertarik membelinya. Kadang-kadang, ia terpaksa merugi dan harus menjualnya dengan harga sangat murah hanya untuk menutupi modal. Namun, Budi tidak menyerah. Setiap kali gagal, ia belajar dari pengalaman dan memperbaiki kesalahannya. Ia bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, mengikuti pelatihan tentang cara menjual barang dengan lebih baik, dan bahkan mulai mencari cara untuk memperluas jaringan. Budi berusaha keras dan terus mencari solusi untuk masalah-masalah yang ia hadapi. Keberanian yang mengubah segalanya. Suatu hari, Budi berkesempatan untuk bertemu dengan seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis sampah daur ulang. Nama pengusaha itu adalah Pak Joko, seorang pria yang memiliki banyak pengalaman dalam mengelola sampah dan barang bekas untuk dijadikan produk yang bermanfaat. Mereka bertemu di sebuah seminar tentang pengelolaan sampah, dan Pak Joko langsung tertarik dengan semangat dan kegigihan Budi. "Anak muda, kamu punya semangat yang luar biasa. Saya lihat kamu bukan hanya memulung, tapi sudah berpikir jauh ke depan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang berharga," kata Pak Joko pada Budi, yang mendengarnya dengan penuh rasa hormat. Pak Joko kemudian menawarkan kesempatan untuk Budi bergabung dalam usaha daur ulang sampah. Ia melihat potensi Budi yang besar dan ingin membimbingnya agar bisa lebih berkembang. Budi merasa seperti mendapatkan kesempatan emas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati-hati dan penuh rasa percaya diri, Budi menerima tawaran tersebut. Bersama Pak Joko, Budi belajar bagaimana cara mengelola barang bekas menjadi produk yang lebih bernilai, seperti bahan baku untuk industri daur ulang dan barang-barang kerajinan yang dapat dijual dengan harga tinggi. Perubahan yang tak terduga. Berkat kesempatan ini, hidup Budi mulai berubah secara drastis. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang pemulung, tetapi kini ia menjadi seorang pengusaha kecil di bidang daur ulang sampah. Budi mulai mengelola sampah dengan lebih terstruktur, membeli barang bekas dari pemulung lain, dan mengubahnya menjadi produk yang lebih bernilai. Hasil dari usaha daur ulang ini ternyata membawa keuntungan yang cukup besar. Seiring berjalannya waktu, Budi semakin sukses. Ia mampu membeli sebuah rumah kecil untuk keluarganya, sesuatu yang dulu hanya bisa ia impikan. Keadaan ekonominya semakin stabil, dan ia bahkan bisa membantu banyak orang yang berada dalam posisi yang sama seperti dirinya dahulu, memberikan pekerjaan kepada pemulung-pemulung yang membutuhkan. Namun, Budi tidak melupakan asal-usulnya. Ia tahu bahwa kesuksesannya tidak lepas dari kerja keras, doa, dan semangat pantang menyerah yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Setiap kali ia melihat pekerjaannya, ia teringat masa-masa sulit yang harus ia jalani untuk sampai ke titik ini. Semua perjuangan itu, menurutnya, adalah bagian dari jalan yang harus ia lewati untuk mencapai impian yang lebih besar. Menginspirasi orang lain. Seiring berjalannya waktu, Budi mulai dikenal oleh banyak orang sebagai contoh keberhasilan yang tidak kenal menyerah. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar tentang pengelolaan sampah, kewirausahaan, dan semangat juang. Cerita hidupnya yang penuh perjuangan menjadi inspirasi bagi banyak orang,
terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang sama dengan dirinya. Suatu hari, saat berada di sebuah acara seminar di sebuah universitas, Budi berdiri di depan ribuan orang dan bercerita tentang perjalanan hidupnya. Saya dulu hanya seorang pemulung, hidup dalam kemiskinan, dengan harapan yang sangat kecil. Tapi saya tahu, saya tidak boleh menyerah. Jika kita mau berusaha lebih keras dan tidak takut gagal, kita pasti akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Kata-kata itu menggema di hati banyak orang. Mereka terinspirasi oleh cerita Budi dan banyak di antara mereka yang merasa bahwa perjuangan mereka pun bisa berhasil jika mereka tidak menyerah. Doa dan kekuatan tak terlihat. Pada malam hari, setelah menyelesaikan sebuah seminar yang menginspirasi, Budi duduk di depan rumah kecilnya yang kini telah ia beli. Ia menatap langit, merenung, dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan kesempatan yang telah Engkau berikan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan bantuan dan harapan. Semoga aku bisa terus membantu mereka dan tidak pernah berhenti berusaha. Dalam doa itu, Budi merasa damai. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya telah berubah, perjuangannya belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan ia hadapi di masa depan. Tetapi, ia kini yakin bahwa dengan kerja keras, doa, dan semangat pantang menyerah, segala sesuatu mungkin untuk dicapai. Kesimpulan, perjalanan hidup Budi adalah contoh nyata dari perjuangan dan kerja keras yang tak kenal henti. Dari seorang pemulung yang hampir putus asa, ia berhasil mengubah hidupnya menjadi lebih baik berkat ketekunan dan semangat juangnya. Meskipun jalan yang ia lalui penuh dengan rintangan, Budi tidak pernah menyerah. Dengan doa dan usaha keras, ia mampu mencapai impian-impian besar yang dulu tampak mustahil. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa dalam hidup, tidak ada yang instan. Kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan semata, tetapi buah dari perjuangan tanpa henti. Setiap tetes keringat dan doa yang kita berikan akan berbuah manis jika kita tidak pernah menyerah pada keadaan. Seperti Budi, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah nasib kita, asalkan kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri.